celeng, kelepek. Ya. Ini disebut malaikat mungkar nakir. Sing digambarne umpama ndekne godhone iki diantemne ning gunung, jelem. Gunung misale gunung kene sing cedhek gunung apa ki? Gunung Comanok misale. Celem. Gunung Semeru, celem. Hancur lebur. Niku napa oleh menggambarkan para ulama, dan ini tentunya sumbernya adalah dari hadis-hadis Nabi, betapa mengerikannya pandangan malaikat mungkar nakir. Ya. Nah, malaikat mungkar nakir ini untuk orang yang kafir, untuk orang yang munafik, ini akan bersikap keras, bentak-bentak. Tapi bagi orang yang mukmin, bagi orang yang ahli ibadah, ini dia datang dengan kata-kata yang halus. Maka sebagian ulama mengatakan ketika yang ditanya itu orang ahli ibadah, orang baik, orang mukmin yang ahli taat kepada Allah, itu bukan mungkar nakir, tapi basyir mubasyir. Siapa? Basyir mubasyir. Mungkar nakir itu bagi orang-orang yang jahat, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat. Tapi ketika yang ditanya itu adalah orang-orang mukmin yang ahli ibadah, ahli taat, ahli sholat tahajud, ahli puasa, ikhlas, orangnya ahli tekun beribadah, matinya husnul khotimah, maka yang datang bukan mungkar nakir tapi basyir mubasyir. Yang kemudian ketika lulus ditanya akan mengatakan kepada orang itu naumatal arus. Saya ulum ditakoni, takoni sujam wae marabbuka, jawab Allahu Rabbi, madinuka Islamudi. So kabeh jawab lancar. Itu kemudian malaikat ini mengatakan naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Turune nganten piye? Urung tahu ya we. Bisa jomblo-jomblo we. Jomblo-jomblo. Pokoknya ora jadi jomblo abadi ngono Nah, semoga kita ini termasuk yang nanti ketika kita sudah wafat, yang malaikat yang datang kepada kita adalah malaikat basyir mubasyir, kemudian dia akan mengatakan kepada kita naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Wal ba'su, kita harus yakin bahwa setelah mati dikubur, kemudian kelak akan terjadi hari kiamat. Di hari kiamat itu semuanya akan dibangkitkan dari kubur. Setelah organ-organ tubuh kita dikumpulkan, dikembalikan, kemudian kita akan bangkit, kemudian diberi roh dan hidup kembali. Jadi yang dibangkitkan itu ya bagian-bagian tubuh kita yang asli. Ya seperti yang ini ada pada tubuh kita ini, besok akan dikembalikan lagi, kemudian dibangkitkan dan kita hidup lagi. Hidup setelah kematian. Nah, ini harus kita yakini. Nah, ada kelompok atau ada orang yang ingkar terhadap kebangkitan ini. Ini ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi sudah ada. Namanya Ubayy bin Khalaf. Ubayy bin Khalaf itu datang kepada Nabi dengan membawa tulang belulang yang sudah lapuk, ya. Kemudian Mat Muhammad, jangkar lainnya loh, Mat Muhammad, kowe ngapusi wong belung ya belung, wis ajur ngene kok iso sok urip neh iki iso mokal, ora tinemu ning akal. Iku jenenge Ubayy bin Khalaf. Iki wis rusak, kurang arah. Gusti Allah iso nguripne neh.
Atarullaha yuhyi hadza ba'da ma baliya. Yo ngen-ngen muning ndi to. Mosok belung wis ajur iki lho, ambek ngremet-ngremet belung kuwi. Mosok iso urip neh. Ora percaya aku. Apa kata Nabi? Ya iso. Allah Maha bisa. Wa yab'asuka wa yudkhilukan nar, dan Allah akan membangkitkan kamu dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam nerakanya. Naudzubillahi min. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah itu bisa menciptakan manusia dari air mani yang menjijikkan. Itu saja dari air mani, bahan air mani yang menjijikkan bisa menciptakan manusia. Lah apalagi dari tulang belulang, maha lebih bisa. Ya. Jadi Allah Maha bisa, Allah Maha mampu. Menciptakan dulu saja, dulu kamu tidak ada apa-apa, tidak ada bahannya. Nah sekarang kan sudah ada bahannya, tulang belulang masih ada. Yang tidak ada bahannya saja Allah bisa menciptakan, apalagi ada bahannya. Nah ini disebutkan dalam Al-Quran, awalam yaral insanu, apakah manusia tidak berpikir bahwa aku Allah telah menciptakan dia dari min nutfah, dari sperma, itu air yang hina, yang menjijikkan. Fa idza huwa khasimun mubin, ketika dia sudah menjadi manusia yang utuh, yang sempurna, kok berani-beraninya mendebat melawan, tidak percaya terhadap kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman wajib iman bahwa kelak kita akan dibangkitkan dari kubur, namanya al-ba'si. Setelah dibangkitkan kita juga wajib iman bahwa kita ini nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita semuanya digiring di tempat yang sama, yaitu di sebuah bumi yang suci, yaitu bumi yang tidak pernah dipakai untuk maksiat. Ya. Kemudian di situ akan dihukumi siapa yang surga, siapa yang neraka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi di mauqif ini sudah ada barisan kanan, barisan ahli surga, barisan kiri, barisan ahli neraka. Sudah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Nah, ketika di padang mahsyar ini semua makhluk dikumpulkan, baik manusia, jin atau hewan. Baik makhluk itu nanti akan dibalas dengan surga atau neraka, atau makhluk yang tidak dibalas. Kalau hewan kan tidak ada surga dan neraka. Pitikku sampeyan mlebu swarga men neraka ya. Tidak ada itu, tidak ada. Yang surga dan neraka ya manusia dan yang kena hukum taklif. Ya. Kalau toh ada hewan masuk surga seperti anjingnya Ashabul Kahfi, ya itu kan karena ketut. Ya mungkin sampean jadi ahli ibadah tenanan terus duwe wedhus, wah wedhuse ketut. Mungkin saja bisa, itu Allah Maha Kuasa. Tetapi hukum sebenarnya yang masuk surga atau neraka itu adalah manusia dan jin. Untuk hewan itu tidak ada ketentuan masuk surga atau neraka. Kita juga wajib beriman adanya kiamat, yaitu hari kehancuran alam dunia ini. Dan yang masyhur bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Dinane Jumat. Ulan opo tidak tahu, tahun piro tidak tahu. Yang diketahui harinya Jumat. Mana Kamis siap-siap, ya. Wah, sesuk Jumat kiamat iki. Ya.
Jadi kalau bulannya tidak diketahui apa Syawal apa Selo apa Sar apa Suro apa Sapar apa Mulut apa Badha tidak diketahui. Tahune pira apa 2020 apa 2000 tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ini diawali dengan tiupan sangkakala yang kedua. Hari kiamat ini mulainya, startnya hari kiamat itu mulai tiupan sangkakala yang kedua. Toet, malaikat Israfil. Yang kedua meniup maka hancur seluruh alamnya. Yang kekal hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semuanya akan hancur, semuanya akan rusak. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ini terus berlangsung mulai dari dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, setelah itu melewati, semua orang akan melewati namanya Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Setelah masuk surga atau masuk neraka, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Inilah akhir dari hari kiamat. Setelah hari kiamat selesai, nah, kehidupan selanjutnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhir, darul akhirat ya khairu wa abqa. Kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang lebih baik dan yang lebih kekal. Wal hisab, kita harus juga yakin adanya hisab, yaitu tentang penelitian Allah. Allah meneliti, tentunya mengutus para malaikat untuk meneliti setiap amal perbuatan manusia, apakah amalnya baik atau amalnya buruk, apakah amalnya ini amal yang diterima atau tidak. Ya, tentunya ini hisab ini setelah dibagikan rapot buku catatan amal. Buku catatan amal dibagi, enek sing nompo dengan tangan kanan, ada yang nompo tangan kiri, ada yang nompo dengan punggungnya, sesuai amal ibadahnya masing-masing, sesuai amal perbuatannya masing-masing ketika di dunia. Kemudian ada pahala. Kita harus beriman bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berhak menerima pahala. Yaitu siapa? Orang yang beramal ibadah, kehidupannya di dunianya, hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Karo Gusti Allah ya hubungannya baik, artinya ibadah ritualnya dilakukan dengan baik, salate ya trep, posone ya trep, zakate ya dilakoni, ya nek wis kuat ya haji. Hubungan dengan sesama juga baik. Ya. Kowe nek wong swergep salat tapi karo tanggane gak rukun. Enek apa ora? Enek apa ora? Wong teko. Ora teko. Alhamdulillah. Ini ada, yaitu wah swergep salat, swergep ngaji, tapi lerasan-rasan gak leren-leren. Kabeh tanggane dirasani, kabeh tanggane dilokne. Nah, ini juga tidak baik. Maka yang disebut dengan saleh, orang yang saleh itu orang yang menunaikan hak-hak Allah dan juga menunaikan hak-hak sesama manusia. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama juga baik. Lah orang yang semacam inilah yang berhak mendapatkan pahala, rahmat, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada orang itu nek karo tangga iki apik eram. Wewean, nulungan, entengan yo gak tau ngelokne, yo ora tau ngelakne wong, tapi ora tau gelem salat. Ora tau gelem poso. Poso Ramadan ya murang marung. Ngopi.
Ya, ini juga tidak baik. Harus sama. Arti hubungan vertikal kita